Oke, sebentar. Halo, selamat siang teman-teman semua. Salam kenal, saya Shinan dari Finflow. Dan di sini juga ada partner saya, Vira. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vira, saya merupakan akun eksekutif dari Finflow yang akan memandu acara kita pada hari ini. Iya, betul sekali. Jadi terima kasih nih semuanya sudah berkenan untuk hadir di webinar siang hari ini. Dengan topik siang hari ini yang cukup menarik sekali, yaitu cara mudah membuat laporan keuangan F&B. Pasti di sini banyak banget ya teman-teman yang pelaku usaha di bidang F&B. Oke, baik. Sebelum kita mulai acaranya nih teman-teman, jangan lupa untuk mengisi absen di kolom komentar ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti di akhir acara, setelah acara ini selesai, kami akan memilih 3 partisipan yang beruntung untuk mendapatkan saldo GoPay sebesar 50.000. Jadi jangan lupa untuk mengisi link absennya ya. Oke, kita langsung aja nih teman-teman berkenalan dengan speaker kita hari ini, yaitu Mbak Maya. Terima kasih sekali nih Mbak Maya sudah berkenan untuk join di webinar siang hari ini. Jadi, jika teman-teman ingin ketahui, Mbak Maya adalah tim akunting dari Finflow yang memiliki jam terbang cukup tinggi tentunya dalam membuat laporan keuangan. Oke Mbak Maya, bisa langsung kita mulai ya Mbak? Oke, kita mulai ya. Sebelumnya terlebih dahulu saya pengen menyapa para partisipan yang baru pada join. Ini kurang lebih ada 14 ya, 14 partisipan. Betul. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kita discuss ya, mengenai bagaimana sih asiknya dan manfaatnya laporan keuangan untuk sebuah usaha seperti itu. Oke, baik. Mulai dari sini aku bantu handover ya Kak Cinan. Oke, silakan. Sebelumnya aku juga ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk menghadiri webinar kita pada hari ini. Jadi sembari menemani weekend teman-teman siang hari ini nih kita webinar santai aja ya teman-teman. Semoga di webinar ini teman-teman bisa dapetin ilmu sebanyak-banyaknya mengenai pentingnya laporan keuangan. Oke, kita langsung aja ya Mbak Maya untuk pertanyaan pertama nih Mbak Maya. Mbak Maya ini kan profesinya akuntan ya Mbak ya. Mungkin bisa dijelasin background-nya sedikit Mbak Maya, biar ada gambaran nih buat teman-teman juga. Oke. Jadi untuk lingkup kinerja dari seorang akuntan, yaitu membuat laporan keuangan berdasarkan transaksi-transaksi jual beli, ya. Jadi tadi sudah sedikit diskusi ya dengan tim internal Finflow bahwa partisipan ini background-nya ada yang dari entrepreneur F&B, kemudian fashion dan sebagainya, ya. Jadi untuk akuntan ini fungsinya adalah nanti membuat laporan keuangan, ya produknya adalah laporan keuangan, nantinya akan menjadi sebuah pelaporan keuangan yang akan membantu para entrepreneur ya memberikan sebuah keputusan ya
Karena di laporan keuangan itu banyak banget informasinya. Ada informasi berapa sih sales bulan ini, berapa sih profitnya, kemudian perputaran kasnya seperti apa, ya seperti itu untuk lingkup akuntan. Oke, baik. Jadi, kurang lebih seperti itu ya, Mbak Maya, ya, kalau dari profesinya itu sendiri. Kemudian, mungkin di sini kan ada teman-teman pelaku usaha yang baru, mau memulai bisnis nih kayak, Mbak Maya. Dari sisi, akuntan, menurut Mbak Maya ini kendala yang umum yang biasa dihadapi gitu oleh para pelaku bisnis itu apa sih, Kak? Oke. Jadi ini aku mau sedikit bercerita tentang laporan keuangan ya. Laporan keuangan ini digunakan bukan hanya oleh sektor-sektor industri besar, tapi juga digunakan oleh para pelaku UMKM. Ya, ini saya mengutip dari datanya Kementerian Keuangan tahun 2020 bahwa untuk UMKM sendiri punya peranan penting dalam ekonomi nasional. Ya, perannya yaitu dia berkontribusi kurang lebih 61% terhadap PDB, produk domestik nasional. Jadi selain berkontribusi untuk PDB juga menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Oke, itu peran penting dari bisnis UMKM, ya. Kemudian kita balik pertanyaannya, apa sih kendalanya? Padahal perannya tuh tahun 2020 penting banget. Ternyata masih ada beberapa kendala ya. Kendalanya ini yang pertama basic sih, yaitu mengenai strategi market. Ya, ini saya bicara dari sisi akuntan ya, melihatnya dari strategi market. Marketnya tuh seperti apa? Jadi bagi seorang entrepreneur menurut saya perlu mengetahui siapa atau tujuan marketnya. Oke. Nah, dari mana kita tahu siapa atau tujuan market kita? Ya, tentunya kita jualan harus berdampingan dengan daya beli masyarakat dong. Kalau masyarakatnya daya belinya hanya 10.000, ya masa kita jualnya lebih dari 10.000 nggak akan terjual gitu loh. Ya, dari mana kita tahu harga jual kita itu sudah sesuai? Ya tentunya dari nilai HPP. HPP tahu dari mana ya? Dari laporan keuangan. Ya, relate-nya ke situ ya, karena bagi akuntan menilainya seperti itu. Jadi yang pertama adalah strategi market. Kemudian kendala yang kedua adalah mengenai inovasi produk. Ya, inovasi produk mungkin Mbak Vira ataupun Mbak Kinan pernah tahu istilah ATM ya, amati, tiru, modifikasi, atau entrepreneur partisipan yang ada di sini juga udah tahu ya ATM itu seperti apa. Kita udah capek-capek nih ngulik, ini kayaknya adalah sesuatu ciptaan yang baru gitu. Misalkan F&B ayam rasa apa gitu ya. Ya ternyata ada yang menjiplak bener-bener gitu atas inovasi yang sudah kita ciptakan. Makanya dari inovasi itu kita perlu ada yang namanya haki ataupun menciptakan inovasi-inovasi dan kreasi lainnya yang menjadi pembeda lah, walaupun mereka sama nih bisa nyiptain apa yang kita ciptakan juga, tapi ada sesuatu yang beda yang memang dari kacamata customer kita itu bisa menjadi apa ya, daya tarik sendiri gitu. Nah, selain itu juga menurut saya kendalanya itu di pelaku bisnis mengenai kompetisi harga ya. Kompetisi harga ini masih relate dengan yang pertama tadi di market. Lagi-lagi kita harus bisa bersaing, apakah harga yang kita jual itu sudah sesuai, apakah harga jual yang kita sudah tetapkan itu akan memberikan feedback keuntungan untuk kita sebagai pelaku usaha sudah tercapai atau belum gitu. Itu menjadi tantangan sih atau kendala menurut saya untuk seorang pelaku bisnis. Nah, dan yang paling penting ya, kendalanya yaitu adalah cara mengelola pembukuan atau cara mengelola laporan keuangan. Jadi betapa pentingnya
sebuah usaha, sebuah bisnis itu harus banget punya laporan keuangan gitu. Itu kendala-kendala untuk para pebisnis. Berarti emang penting banget ya Mbak ya untuk pemilik bisnis ini punya laporan keuangan. Penting Iya. banget. Penting banget. Oke, siap. Banget. Iya, jadi mungkin dari teman-teman pelaku usaha awal bisa di take notes nih, dan mungkin juga buat teman-teman yang udah mulai running bisnisnya juga boleh sharing di komen, mungkin punya experience sendiri terkait kendalanya begitu ya Mbak ya. Ya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya nih, aku juga penasaran sih. Jadi pembukuan usaha itu penting nggak sih Mbak? Dan kalau misalnya ternyata itu penting, kenapa penting? Oke. Tadi juga sih udah sebutin ya bahwa kendalanya adalah bagaimana pelaku usaha atau pebisnis itu bisa mengelola laporan keuangan. Dan pertanyaannya, penting nggak sih pembukuan? Kebetulan tahun lalu, 2022, itu saya sudah bekerja sama dengan salah satu koperasi yang ada di Banten, di Kota Serang. Saya melakukan pendampingan dan para partisipannya adalah pelaku UMKM yang terdaftar di koperasi. Nah, pelaku UMKM-nya itu mostly adalah yang usianya sudah senior gitu ya, yang udah 40 tahun, 50 tahun, dan bisnisnya sangat bervariasi. Ada yang warung, ya, kemudian jualan makanan, jualan baju dan sebagainya. Nah, dari pendampingan itu, saya melakukan diskusi, bagaimana Ibu tahu profitnya? Ibu tahu nggak hari ini pendapatan total berapa? Dan 70% dari partisipan itu menyatakan bahwa nggak tahu. Dan tahu nggak sih penyebabnya apa? Karena mereka menggabungkan ya dompet pendapatan pribadi dengan operasional yang ada di warung misalnya. Jadi mereka nggak tahu berapa profitnya, salesnya dan sebagainya. Jadi betapa pentingnya pembukuan itu, manfaatnya pertama ya, kita bisa mengklasifikasikan mana yang benar-benar pendapatan dari operasi bisnis. Okay. Berapa pendapatannya, berapa expense atau cost-nya, dan otomatis kita akan mengetahui berapa profitnya. Nah, dari profit itulah kita akan membuat keputusan ya nantinya, apakah akan nambah modal nih bulan berikutnya, warungnya jadi nambah besar lagi, buka cabang, ya bisnisnya yang tadinya cuma ada di Jakarta nambah lagi di Jogja dan sebagainya. Jadi pentingnya itu selain yang kita bisa mengetahui profit dan sebagainya, juga sebenarnya untuk proteksi bisnisnya. Kenapa saya bilang proteksi bisnis? Karena kalau kita sudah mengetahui cash flow-nya, kita sudah mengetahui profitabilitas, itu juga merupakan salah satu upaya untuk memprotek usaha. Oke, berarti bisnis kita akan sustainable. Bisnis kita akan kontinuitasnya berapa lama nih? Tentunya entrepreneur itu punya tujuan jangka panjang dong. Ya kan, punya tujuan jangka panjang untuk sebuah bisnis, nggak mau cuma pernah mencapai 1 miliar terus besoknya udah nggak ada bisnisnya, kan no gitu, seperti itu ya. Iya, berarti sebetulnya apapun bentuk usaha dan berapapun jumlah transaksi per bulannya, pembukaan itu penting banget ya Mbak ya? Penting banget. Oke, kalau misalnya Mbak Maya, pelaku usaha itu tidak membuat pembukuan keuangan usahanya, itu kerugiannya apa sih Mbak? Dan apakah dengan tidak membuat pembukuan keuangan itu ada untungnya juga? Oke. Kalau rugi seperti yang tadi udah saya sampaikan ya kalau nggak ada pembukuan tadi nyampur-nyampur tuh di dompet, ada pendapatan dari restorannya, ada pendapatan dari pribadi, dari suaminya gitu, atau dari pendapatan pribadi lah anyway. Nah itu kan tidak tahu persis berapa sih cash on hand yang ada di dalam bisnis tersebut. Itu kerugiannya tidak mengetahui
nilai-nilai tertentu yang sebenarnya itu penting buat bisnis. Oke. Kemudian kalau untungnya, kalau ruginya banyak banget ya, saya nggak bisa sebutin ya. Pokoknya kita nggak bisa pertama tidak tahu cash on hand tadi ya, tidak mengetahui berapa profitnya, tidak punya proyeksi bagaimana kita untuk ekspansi bisnisnya, ya kan? Gimana kita bisa tahu kita itu udah balik modal atau profit kalau kita nggak punya buku, oke? Nah, kalau untungnya itu pertama yaitu tadi juga udah saya sebutin untuk proteksi bisnis perusahaan, ya, upaya-upayanya karena kita udah tahu turnover dari sales-nya, kemudian turnover dari equity, ya, dan juga solvabilitas dari bisnis tersebut. Dan yang paling penting nih Mbak Vira, keuntungan kalau kita bisa atau punya pembukuan ya, punya laporan keuangan, yaitu kita bisa buat keputusan yang tepat. Okay. Keputusan apa sih? Keputusan untuk menambah produk, menambah SDM. Tentunya kalau menambah produk dan nambah SDM, nambah juga sales-nya gitu kan. Nambah target sales-nya. Kalau misalkan nambah target sales-nya, nambah cabang pun bisa gitu loh. Keputusan-keputusan yang sangat penting lah. Seperti itu. Iya, berarti sebenarnya lebih banyak ruginya ya Mbak ya, kalau misalnya nggak bikin laporan keuangan seperti yang tadi sudah Mbak Maya sebutkan, karena dari situ sebetulnya kan kita bisa evaluasi lagi nih perkembangan usaha kita ya Mbak ya. Ya, bisa evaluasi, bisa kontrol dari situ juga. Misalnya pajak ya, pajak. Kalau di report laporan keuangan itu kan kita bisa melihat nih dengan sales yang sama, tapi kok pajaknya lebih besar atau cost-nya lebih besar. Nah, kita bisa melakukan evaluasi dari situ. Oke, jadi sebenarnya lebih banyak ruginya dibanding keuntungannya. Keuntungannya paling lebih ke waktu bersantainya lebih lama kali ya Mbak ya. Ya, jadi nggak pusing-pusing. Nggak pusing mikirin. Mikirin ini bener nggak ya, karena sudah berdasarkan data. Oke. Kalau misalnya pelaku usaha F&B ini, kira-kira laporan keuangan yang harus dimiliki itu apa aja sih, Mbak? Karena kan mungkin di sini yang daftar juga banyak pelaku usaha F&B, jadi mungkin ini berguna banget. Oke. Mungkin bagi orang yang belum kenal dengan laporan keuangan, belum tahu ya isinya dari laporan keuangan tuh apa sih. Jadi biasanya kalau saya diskusi dengan sesama pelaku ekonomi, tapi mereka bukan basic dari akuntansi gitu. Ya udah, yang penting omset besar, saya untung, saya cuan, dia berpikir itu bisnisnya akan kontinuitas dan sebagainya ya. Jadi untuk laporan keuangan ini menurut PSAK ada 5. Oke, ini nggak apa-apa ya saya sebutin. Boleh, mungkin dari teman-teman juga bisa take notes nih, kira-kira apa aja laporan keuangan yang harus punya gitu. Ya. Kalau laporan keuangan ini menurut PSAK ada 5, dan biasanya untuk para entrepreneur atau pelaku bisnis butuhnya di 3. Yang pertama adalah laporan keuangan laba rugi ya, atau income statement. Jadi kenapa sih harus banget pelaku usaha itu punya laporan laba rugi? Yang dari tadi banget aku sounding bahwa kita dari laporan laba rugi, baik itu per bulan ataupun kita compare dengan tahunan, akan mengetahui berapa banyak sales, berapa banyak pendapatan, berapa banyak sih penjualan. Nah, dari penjualan misalkan produknya banyak nih, ya Mbak Vira.
ayam geprek, kemudian westernnya gitu. Nah itu bisa di breakdown di laporan keuangan. Kita bisa melihat trennya itu kenaikannya seperti apa. Apakah mengalami kenaikan, apakah mengalami penurunan, seperti itu. Kita bisa mendapatkan informasi dari situ. Kemudian masih di laporan laba rugi juga, kita bisa melihat expense, kita bisa melihat cost-nya, ya kan? Apakah kita ini dengan pendapatan yang menurun, tapi fixed cost atau bayar gaji karyawan itu tetap. Jadi kita melihat itu, wah kita ini rugi. Nah itu bisa melihat dari laporan profit and loss atau laporan laba rugi. Kemudian untuk laporan yang kedua adalah balance sheet atau neraca ya. Kalau di neraca ini kita bisa melihat saldo kas kita tuh berapa sih, saldo bank itu berapa, kemudian persediaan yang ada di dapur nih berapa sih, berapa secara value ya, bukan secara quantity beda lagi. Iya. Kemudian kita bisa melihat hutang ya, hutang kita tuh udah berapa banyak. Kalau piutang kayaknya F&B nggak ada ya. Jarang kalau F&B langsung bayar dulu baru makan gitu ya. Kalau utang ya kita bisa melihat berapa banyak utang kita, kemampuan atau solvabilitas itu bisa terukur dari laporan neraca tersebut. Dan laporan yang ketiga ya, tadi kan laporan laba rugi, yang kedua adalah neraca, yang terakhir adalah laporan cash flow. Nah, dari cash flow ini kita bisa melihat arus kas atau cash on hand yang ada di perusahaan atau bisnis kita, seperti itu. Itu laporan keuangan yang paling penting. 5 cukup 3 aja. Oh, jadi dari 5, yang paling penting itu 3 aja. Oke, mungkin dari teman-teman udah bisa catat nih ya. Mungkin dari Kak Cinan ada pertanyaan nih, Mbak Maya. Iya, sebelum aku bertanya nih, aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman partisipan, jangan lupa untuk isi absen ya, karena nanti setelah acara selesai, nanti akan ada, kami undi 3 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo e-wallet. Jadi jangan lupa untuk isi absen ya. Oke, kita balik lagi nih Mbak Maya. Jadi aku juga mau nanya Mbak, biasanya ini Mbak, berapa lama sih waktu yang ideal untuk sebuah bisnis F&B untuk mencapai BEP-nya Mbak? Dan seberapa penting Mbak usaha F&B untuk mencapai BEP? Aku mau nanya itu sih Mbak, tentang break even point. BEP apa Mbak? Break even point. Iya. Oke, mungkin ada yang familiar atau ada yang belum ya. Apa sih istilah BEP? Jadi BEP itu simpelnya adalah balik modal gitu ya. Titik impas. Kalau menurut PSAK ini titik di mana antara pendapatan sama cost itu sama, jadi 0. Kita nggak dapat profit. Tadi pertanyaannya berapa lama ya waktu ideal untuk kita bisa mencapai BEP? Betul. Nah, karena saya di sini berbicara sebagai akuntan, saya tidak bisa menyamaratakan sebuah bisnis itu berapa lama dalam waktu, ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan dari 2 metode. Kapan sih kita bisa dikatakan BEP? Ya. Karena kalau F&B ini sangat bervariasi ya, ada yang omsetnya masih 2 digit, kemudian ada yang sudah 3 digit, seperti itu. Jadi di sini saya tidak menyebutkan timing kayak wah kita bisa BEP itu F&B standarnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa dengan 2 metode. Yang pertama kita BEP dikatakan BEP ketika produksi sudah terjual misal ya 1.000. Nah, berarti kalau kita sudah terjual sebanyak 1.000, ya itu kita sudah mencapai BEP dari quantity ya. Nah, kemudian yang kedua dari value. Kita sudah mencapai penjualan sebanyak 1 miliar, baru kita bisa mencapai BEP. Nah, bisa dilihat dari 2 sisi itu. Tentunya baik dari segi quantity ataupun dari sisi nilai jual, itu ada perhitungannya.
Perhitungannya itu rumusnya ada dari margin, dari actual cost. Tahu dari mana? Dari laporan keuangan. Lagi-lagi balik ke situ, ya. Kemudian tadi pertanyaannya seberapa penting sih BEP? Penting banget. Karena kalau kita nggak tahu, kita tuh sebenarnya udah balik modal apa belum sih? Artinya kalau belum BEP ya kita tidak akan mencapai profit itu. Oke, kita tidak bisa melanjutkan analisis bagaimana bisnis ini ke depannya. Seperti itu. Oke, siap. Baik-baik, Mbak. Jadi memang kalau untuk BEP itu setiap usaha itu memang berbeda ya, tidak bisa disamaratakan gitu. Siap, oke. Kita lanjut lagi, gimana Vira? Iya, jadi berdasarkan jawaban Mbak Maya tadi, aku sih menyimpulkannya karena tidak bisa diukur waktu idealnya, mungkin BEP ini kan sebagai tolak ukur sehat atau tidak berjalannya suatu usaha, begitu ya Mbak ya? Ya, Jadi kalau misalnya untuk indikator F&B yang sehat keuangan itu seperti apa ya Mbak Maya? Dan apa saja sih yang harus benar-benar diperhatikan? oke. Karena Mbak Vira tadi clue-nya adalah sehat, jadi saya kepikiran kayak akuntan tuh apakah sama kayak seorang dokter ya? Kalau dokter ini memeriksa pasien untuk mengetahui bahwa keadaan pasien ini sehat atau tidak, ya, berdasarkan prosedur-prosedur atau SOP yang ada di bidang kedokteran. Nah, kalau saya akuntan sama memeriksa bisnis ya, itu sehat atau tidak berdasarkan SOP yang ada di bidang akuntansi di laporan keuangan. Jadi kalau Mbak Vira tanya, gimana sih kondisi perusahaan yang sehat? Ya, tentunya kita bisa melihat atau menganalisis itu dari kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan itu kita bisa melihat tadi salah satunya adalah BEP ya. Kalau misalkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun udah BEP ya itu kan bagus banget sebenarnya. Tapi lagi-lagi saya katakan tadi ya poinnya bukan dari waktu tapi dari jumlah produk yang dihasilkan dan juga nilai penjualannya. Kemudian kinerja keuangan ini kita melihat return equity-nya, kemudian investment dan juga return usaha. Jadi kalau F&B mungkin lebih ke profit ya. Profitnya dari minimal 1 kuartal atau 3 bulan, kita evaluasi dari laporan keuangan, bagaimana tingkat sales-nya, ya, apakah apple to apple antara sales dengan expense. Jangan sampai kita cost-nya besar ya, jor-joran bayar karyawan, beli terus inventor persediaan, kita terus berproduksi, tapi ternyata market kita down, kita nggak tahu dari laporan keuangan gitu. Jadi kita bisa memeriksa perusahaan itu atau bisnis itu sehat atau tidak dari kinerja keuangan. Ya, kalau kita bahas kinerja keuangan kan ada rumus-rumusnya dan itu lagi-lagi dari laporan keuangan, Mbak Vira. Iya. Jadi intinya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang begitu ya Mbak ya? Karena jadinya sakit-sakitan usahanya begitu. Bahkan sakit aja nggak tahu karena kita nggak punya Oh iya. metodologi untuk menganalisis bisnis itu sehat atau tidak gitu. Ya karena pegang uang segepok disangkanya masih sehat perusahaan gitu. Ya itu pendampingan tahun lalu seperti itu. Nggak sama UMKM. Oke, jadi sebenarnya mereka ini nggak tahu ya, sebenarnya tuh mereka udah balik modal kah atau udah untung berapa persen kah dari modal awal yang sudah dikeluarkan, karena tidak ada pencatatan itu sendiri dan tidak ada evaluasi begitu ya Mbak ya? Betul sekali Mbak Vira. Oke, teman-teman ini udah seru banget ya perbincangan kita siang ini. Di kolom komentar juga udah ada beberapa pertanyaan dan mungkin teman-teman juga boleh
yang masih ingin bertanya atau mungkin mau bertanya langsung ke Mbak Maya juga boleh, bisa langsung, raise hand aja nih, nanti kita akan bantu pilih atau misalnya mau ditulis di komentar nanti aku bantu bacain juga boleh. Jadi bebas sih sebenarnya, ini kita santai aja. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang di chat dulu ya Mbak Maya ya. Ya, boleh silahkan. Ini ada dari Pak John L. Kalau di FNB itu bukan ada juga aset, kalau depreciation aset emang nggak penting juga. Oke, jadi pertanyaan lebih mengarah kepada aset. Tadi mungkin di pertanyaan yang apa aja yang harus diperhatikan begitu. Tadi yang dari 5, yang penting itu 3 gitu kan. Sementara ada mungkin hal Aset, lain ada yang harus komponen aset diperhatikan. gitu ya. Oke, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya. Tadi dari siapa? Dari Pak John L. Pak Pak John John. L. Pak John L ini bisnisnya apa? Apakah F&B juga? Ya, betul sekali Bapak. Jadi di dalam laporan keuangan itu tadi saya tidak menyebutkan aset ya. Aset itu ada di dalam neraca, begitu. Dan tadi saya sebutkan kas, bank, dan juga persediaan itu merupakan komponen dari aset. Jadi aset itu di neraca ada 2, ada aset lancar dan aset tetap. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah aset lancar, karena perputarannya kurang dari 1 tahun. Kemudian kalau di dalam aset, mungkin kalau F&B kita bisa sebut aset adalah alat masak gitu ya, kitchen, semua perlengkapan yang ada di dapur, support untuk production, misalnya kompor gitu, kita bisa sebut sebagai aset tetap karena fungsinya atau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kita punya pembukuan, Bapak, kompor tadi itu bisa menjadi salah satu nilai aset yang kita bukukan dan nantinya akan kita masukkan ke dalam depresiasi. Jadi kita tahu tuh menurut data dari laporan keuangan yang tercatat salah satunya adalah kompor ini masuk sebagai aset. Ya, kalau nggak ada laporan keuangan, kita juga akan lupa ini masuk aset atau enggak. Apakah ini hibah dari mana ini untuk kelangsungan bisnisnya, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Iya baik, kurang lebih jawabannya seperti itu ya Pak John. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi boleh. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak Maya dari Heri Setiawan. Apa bisa diberikan advice-nya Kak untuk perhitungan BEP-nya? Dia minta saran nih Kak, kalau misalnya untuk perhitungan BEP itu seperti apa sih? Oke, ya. Tadi dari siapa? Dari Pak Heri Setiawan. Heri Setiawan. Pak Heri Setiawan mungkin bisnisnya apa diketahui nggak sih di situ? Mungkin bisa diperkenalkan kali ya, Pak Heri Setiawan mau bertanya sendiri kah? Apa-apa. Ya, jadi untuk break even point atau BEP itu kalau berdasarkan quantity ya, Bapak perlu tahu dulu yang pertama adalah fixed cost-nya atau biaya tetap. Oke. Kalau ini kita berarti praktikal ya. Kalau rumusnya sendiri BEP adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dari mana sih biaya tetap? Ya, biaya tetap dari laporan keuangan. Apa fixed cost atau biaya tetap itu? Biaya gaji misalnya, biaya yang setiap bulan dibayarkan dan wajib. Oke, ada yang biaya, jadi saya jadi ngasih kuliah. Jadi untuk fixed cost atau biaya tetap ya, gaji itu ada 2, ada direct labor, ada indirect labor. Kalau direct labor artinya berhubungan langsung dengan kitchen, misalnya koki, nah itu masuknya ke direct labor. Direct labor itu juga masuknya ke komponen HPP. Nah, kalau biaya tetap itu indirect labor, masuknya ke overhead. Pada intinya, kalau kita mau menghitung BEP, baik itu kita pengen mengetahui titik impas untuk quantity ataupun nilai jualnya, ada perhitungan-perhitungannya dan rumusnya tadi yang sudah saya sampaikan. Angkanya dapat dari mana? Lagi-lagi dari laporan keuangan. Seperti itu, Pak.
Kalau nggak mau pusing-pusing nanti dibantu sama Mbak Cinan. Boleh boleh boleh. Boleh boleh, Mbak Maya. Jadi memang pada dasarnya balik lagi ya Mbak ya, ke laporan keuangan. Karena dari situ kita bisa melihat ya Mbak ya, perkembangan bisnis dan juga kira-kira kita udah balik modal apa belum nih, apa udah untung berapa persen, atau malah rugi ya Mbak. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Haifa Arashidah. Bu Haifa, bagaimana agar kita konsisten terhadap pembuatan laporan keuangan? Kadang awal-awal semangat untuk disiplin terhadap pembuatan laporan keuangan tersebut, tapi lama-lama suka nanti-nanti, ditunda mungkin ya. Dan akhirnya tidak melakukan laporan tersebut. Yang penting laba aja. Nah, bagaimana sih Mbak Maya cara mengatasi hal tersebut? Ibu, bagus sekali pertanyaannya, dan ini yang sering saya jumpai pertanyaannya. Karena setelah ada seminar atau pendampingan ya, mereka bisa mengimplementasikan, tapi untuk konsistensinya itu seperti apa? Jadi pertanyaan saya, Ibu apakah sebagai owner-nya sekaligus sebagai pencatat keuangannya juga? Kalau iya, memang butuh effort lebih ya Bu, karena kalau sebagai owner, tentunya bukan hanya lingkup keuangannya saja yang akan dipikirkan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita perlu strategi market, kita perlu inovasi produk, kemudian kita juga perlu mengevaluasi mengenai challenge kompetisi harga gitu loh. Ibu tidak punya banyak waktu di sana gitu loh. Jadi kalau untuk kunci ke konsistenannya, ya balik lagi kepada niat dan juga manajemen waktu ya. Dan lagi pula pada zaman sekarang ini Ibu barangkali ingin fokus ke market, artinya untuk yang keuangan bisa merekrut tim profesional untuk bisa membantu laporan keuangan Ibu. Itu jadi bisa mempersingkat waktu ya, mengurangi stres. Aduh, ini udah tercatat atau belum ya? Ini masih kegabung nggak ya? Aduh, lupa ke bank dan sebagainya, seperti itu. Ya, saran saya perlu punya bantuan profesional untuk bisa menghandle itu semua. Contohnya Finflow ya, Mbak Ya, Maya. contohnya Finflow. Benar. Iya. Oke, siap. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa-apa diurus sendiri agak pusing juga ya Mbak Maya ya. Apalagi laporan keuangan ini cukup complicated dan nggak bisa dikerjain dalam satu waktu begitu ya Mbak. Betul. Dan menurut saya bagi seorang owner ya atau CEO itu lebih fokusnya kepada strategi marketing ya. Benar, pengembangan usaha ya, Mbak ya. Jualan. Seperti itu, daripada waktunya dihabiskan untuk laporan keuangan. Lebih ke perpanjangan dari laporan keuangannya sih, daripada sebagai maker. Betul. Iya, oke. Ini ada ucapan terima kasih nih Mbak Maya dari Pak John dan Bu Haifa. Katanya alhamdulillah terjawab sekali. Semoga bermanfaat. Oke. Ada pertanyaan tambahan Mbak Maya dari Pak John nih. Ada satu lagi, kalau belum ada lapor keuangan tapi udah bisnis kurang lebih 1 tahun, itu kalau misalnya mau memulai dari tahun kemarin itu ongkosnya gimana? Ongkos apa nih? Ongkos apa ya? Oh, kalau itu mungkin aku yang jawab kali ya, Mbak Maya. Mbak Cinan ya, lebih ke Mbak Cinan ya. Oh, Oke, fee-nya Pak. Finflow, mungkin kita bisa lempar Iya. ke Mbak Cinan ya. Iya, Pak Jun. Jadi kalau misalkan Pak Jun ini usahanya bergerak di bidang apa nih Pak sebelumnya, biar kami juga tahu Pak. Karena kalau misalkan sudah berdiri dari 1 tahun kemarin, oh F&B, baik Pak. Kalau dari tahun lalu, kita bisa pakai metode backdate Pak Jon. Nanti untuk biayanya itu biasanya mulai dari 500.000 per bulannya gitu Pak Jon. Jadi nanti Pak Jon bisa dapat laporan keuangan lengkap Pak. Mulai seperti yang tadi Mbak Maya jelaskan, ada neraca keuangan tentunya, laba rugi sama cash flow-nya Pak. Itu nanti Pak Jon bisa langsung kontak Finflow aja Pak, nanti bisa kami langsung jelaskan lebih lanjut. Gitu. Ya, baik. Iya. Begitu Pak John kurang lebih. Jadi mungkin bisa kita bantu untuk backdate ya Kak ya.
Betul. Jadi, nggak usah pusing-pusing, kita bisa Betul. bantu. Karena memang sekarang laporan keuangan itu super penting ya Mbak Maya ya. Kalau nggak ada laporan keuangan bingung nih Pak John mau nentuin keputusannya gitu. Jadi lebih baik Iya, diurus dari betul. sekarang nih Pak. Betul Pak John, 500.000 per bulan. Ini untuk back date Pak. Betul. Untuk Nanti back lebih date. lanjutnya nanti saya hubungi langsung ya Pak ya, via WhatsApp. Oke. Sebelum kita udah di penghujung acara nih, aku izin reminder teman-teman semuanya untuk mengisi link absen karena nanti kita akan ada bagi-bagi saldo e-wallet ya Mbak Cinan ya. Betul. Jangan lupa nih untuk isi link absennya ya. Karena lumayan banget kan, siapa tahu teman-teman semua yang hadir di sini mendapatkan saldo e-wallet 50.000 buat jajan-jajan nih lagi weekend. Iya, bisa buat jajan, lagi banyak promo. Bener banget. Oke. Baik. Kalau begitu, karena sudah di penghujung acara dan mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Mbak Maya juga boleh, atau mau lewat chat lagi juga boleh, mau bertanya langsung boleh. Bisa langsung raise hand aja kalau misalnya ada teman-teman yang masih ada pertanyaan nih. Betul, mau bertanya atau sharing tentang usahanya dan minta rekomendasi dari kita itu boleh banget gitu. Kita Jadi di kita sangat open untuk itu. Ya, ya. Tadi sempat aku lihat ada yang raise hand, cuma nggak ada lagi. Siapa ya? Tadi aku belum sempat lihat namanya. Oke. Oke. Baik, mungkin kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, bagi teman-teman ya pelaku usaha yang ingin membuat laporan keuangan, karena kan tadi kita sudah berbincang-bincang nih betapa pentingnya laporan keuangan untuk para pelaku usaha, mulai yang baru merintis atau sudah berjalan tapi tiba-tiba di tengah jalan kok males ya ngurusinnya lagi, udah keburu pusing, udah keburu kecampur-campur mungkin. Ya. Ya, kita bisa bantu. Kita akan bantu untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Bisa Benar. langsung konsultasi juga ke tim kami, karena bulan ini kebetulan Finflow sedang ada promo untuk layanan akunting dan pajak. Sebulan hanya 2,5 juta saja. Itu sudah akunting dan pajak, jadi udah beres, untuk data-datanya bisa langsung dikirimkan dan lain sebagainya, nanti kita bantu urus semuanya, teman-teman bisa langsung fokus dengan perkembangan bisnisnya aja nih. Pokoknya udah aman deh semuanya. Jadi Benar. bisa langsung klik website kami di www.finflow.com atau bisa hubungi nomor WhatsApp official kami ya. Saya Betul. bantu untuk ini deh share link website kita. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung penasaran, ada yang penasaran nih. Ada Iya. pertanyaan nih, mungkin bisa dijawab sama Mbak Cinan. Kita dapat software accounting juga nggak ya? Iya Pak Adi, kalau untuk software accounting tentunya free dari kami, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk software tersebut. Gitu. Kalau Jadi misalkan pakai in-house kan biasanya Bapak harus mengeluarkan uang tambahan nih Pak ya untuk bayar software accounting per bulan. Tapi kalau di Finflow itu sudah termasuk dengan biaya bulanan. Untuk softwarenya kami menggunakan Odoo Pak. Itu. Ya. Nanti kalau memang ingin tahu lebih detail tentang layanan Finflow bisa langsung hubungi. Iya benar, kita pakai Odoo Pak. Bisa langsung klik website kami di www.finflow.com nanti atau bisa klik nomor WhatsApp-nya. Nanti Bapak bisa langsung terhubung dengan akun representatif kami Pak. Dan jangan lupa untuk di bulan ini kita lagi ada promo bundling layanan accounting dan perpajakan dengan biaya sebesar 2.500.000 aja. Jadi itu sudah cukup banget membantu nih dan buat teman-teman pelaku usaha biar tidak perlu repot dan kesusahan ya untuk membuat laporannya, tinggal serahin aja ke Finflow gitu. oke, mungkin pertanyaannya sudah cukupkah atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Kita masih bisa menyempatkan sedikit waktu. Jadi kalau teman-teman masih mau bertanya, jangan sungkan-sungkan, bisa langsung ditanyakan saja dengan Mbak Maya. Ya Mbak, atau ingin tanya tentang layanan Finflow pun boleh. Gitu. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi,
Mungkin kita bisa, tutup aja kali ya Mbak, Cinan, Mbak Maya untuk, webinar hari ini. Nanti Iya, kita akan buatkan program lagi dengan topik yang menarik lainnya. Jadi betul ditunggu betul. aja di Instagram Finflow. Jangan Kita lupa juga punya di-follow juga ya akun Instagram-nya Finflow. Nanti kita akan ada, event-event menarik lagi ya Mbak Vira ya? iya betul. Oh ya Nah, Mbak Vira, barangkali nanti ada partisipan yang setelah talk show ini baru kepikiran ada pertanyaan, berarti bisa menghubungin ke Bu Cinan ya. Oh boleh boleh banget. Pokoknya langsung saja follow Instagram Finflow atau langsung klik websitenya www.finflow.com, nanti tinggal klik WhatsApp langsung kehubung ke kami. Jadi semua pertanyaan tentang layanan pajak, accounting itu serahin aja sama Finflow. Teman-teman betul. tinggal terima beres aja. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya izin, akhiri, webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Maya, untuk, waktunya dan ilmunya juga tadi kan sempat ngasih kuliah ya, Mbak, ya. Bener banget. Oke, terima kasih banyak dan, mohon maaf nih untuk teman-teman kalau misalnya ada, pernyataan yang menyinggung begitu. Iya, baik. Oke, kurang lebihnya, mohon maaf, kami pamit undur diri ya teman-teman. Kita akhiri webinar hari ini. Selamat siang dan have a nice weekend. Selamat siang, terima kasih semua partisipan. Sukses bisnisnya. Iya. Terima kasih.